Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Selasa, 14 Juli 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yesaya bab 7 ayat 1 sampai 9. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Ramalya, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sear-Yasub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya, pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu, dan tinggallah tenang. Janganlah takut, dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anak Remalya. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalya telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah, hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram adalah Damsyik, dan kepala Damsyik adalah Rezin. Ibu kota Efraim adalah Samaria, dan kepala Samaria adalah anak Remalya. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, celakalah engkau, Korazim. Celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom
akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salah satu ciri seorang nabi adalah berani mengatakan kebenaran meski tidak diterima oleh orang lain. Nabi menjadi corong untuk mengingatkan tentang kebenaran yang telah jauh dari bangsa tertentu, dan sudah bisa dipastikan tidak semua orang menerima kritikan yang diungkapkan oleh para nabi. Oleh sebab itu, banyak para nabi yang akhirnya mati karena mewartakan kebenaran. Pada hari ini, bagian kenabian Yesus muncul dengan tajam. Tanpa tedeng aling-aling, Yesus mengecam dan mengkritik kota-kota yang tidak bertobat. Bukan sembarang kota yang Yesus kecam, tetapi kota-kota di mana Yesus banyak melakukan mukjizat. Kota-kota yang disayang oleh Yesus pun tidak luput dari kecaman dan kritikan. Hal itu membuktikan bahwa Yesus tidak tunduk pada relasi dan kepentingan tertentu, karena kepentingannya adalah mewartakan kerajaan Allah. Kecaman Yesus bukan atas dasar dendam, benci, dan niat untuk menghancurkan. Ia mengecam karena menghendaki keselamatan bagi semua orang. Ia menghendaki supaya semua orang berbalik arah, selaras kembali dengan kehendak Allah. Bagi kita, hal ini juga menjadi peringatan, menjadi kecaman bagi diri kita masing-masing. Bisa jadi kita merasa tenang-tenang saja karena sudah mendapat sakramen baptis. Kita merasa pasti akan aman saja. Kita merasa sudah ada jaminannya tanpa ada usaha apapun. Kita berada di zona nyaman karena hanya puas dengan diri sendiri. Tidak mudah menerima kecaman, kritikan, dan saran. Memang lebih nyaman melakukan kehendak sendiri, sesuai kemauan dan selera pribadi. Apabila ada orang lain yang memberi masukan, lebih sering kita menolaknya, bahkan membalasnya dengan mengungkapkan kekurangan orang lain itu. Jika menerima pun, tidak mudah menerima dengan tulus ikhlas. Hidup baik dan benar pun selalu ada kritikan, apalagi hidup yang sembarangan. Semoga kita tidak alergi terhadap masukan dari orang lain. Lebih-lebih, kita tidak alergi juga untuk memberi masukan kepada orang lain, meski resikonya ditolak. Belajar menerima penolakan adalah cara juga untuk tetap setia menjadi murid Kristus. Ya Tuhan, semoga kami mau selalu dikritik dan mau memberi kritikan yang membangun untuk kebenaran tentang-Mu. Amin.